Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan nama saya Muhammad Fahmiansyah dari kelas 10 tingkat 2 absen 32. Saya akan menjelaskan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. A. Kolonialisme dan imperialisme Barat. Jauh sebelum merdeka, Indonesia pernah berada di masa kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme merupakan suatu paham mengenai penguasaan wilayah atau negara oleh bangsa lain dengan maksud untuk memperluas wilayah kekuasaan bangsa tersebut. Sementara itu, imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapat kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Di dunia, kolonialisme dan imperialisme berkembang sejak abad ke-15 oleh bangsa Eropa ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Faktor Utsmani atau Ottoman tahun 1453, jalur perdagangan Asia Eropa yang melewati Laut Tengah kemudian ditutup. Hal tersebut memaksa bangsa Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru berbekal kemajuan teknologi pelayaran. B. Kolonialisme dan imperialisme Barat atau Eropa di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena manfaatnya sebagai penghangat dan bisa menjadikan pengawet makanan. Selain karena harganya yang mahal, memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kejayaan seorang raja pada saat itu. Dari faktor-faktor tersebut, banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Salah satunya Indonesia. Berikut negara yang pernah masuk ke Nusantara. 1. Portugis. Bartolomeus Dias melakukan penjajahan samudera dan sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada 1488. Penjajahan lalu diteruskan Vasco da Gama yang sampai di Goa atau India pada 1498. Lalu pulang ke Lisboa, Portugal dengan membawa rempah-rempah. Portugis pun semakin gigih dalam mencari sumber rempah-rempah. Untuk itu, Portugis melanjutkan ekspedisi ke timur yang dipimpin Alfonso Albuquerque untuk menguasai Malaka. Dia berhasil menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara pada 10 Agustus 1511. Yang kedua, Spanyol. Orang Spanyol yang pertama kali melakukan penjajahan samudera adalah Christopher Columbus pada 1492. Dia berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik hingga akhirnya tiba di benua Amerika. Saat itu Columbus berpikir kalau dia telah sampai di daerah yang ditujunya, yaitu India. Karena itulah Columbus lalu menamakan penduduk lokal yang ia temui sebagai warga Indian. Penjajahan berikutnya dilakukan Magallanes dari Spanyol ke barat daya, melintasi Samudra Atlantik sampai di ujung selatan Amerika, kemudian melewati Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina pada tahun 1521. Pelayaran Magallanes berpengaruh bagi dunia ilmu pengetahuan karena dirinya berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Penjajahan Magallanes kemudian dilanjutkan Sebastian del Cano pada 1527. Sebastian del Cano berhasil berlabuh di Tidore, namun kedatangan mereka dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Untuk menyelesaikan permasalahan keduanya, Portugis dan Spanyol melakukan perjanjian Saragossa pada 1529. Yang ketiga, Belanda. Pada 1596, Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten. Sikap Belanda yang kurang ramah dan berusaha memonopoli perdagangan di Banten membuat Sultan Banten saat itu marah. Akibatnya ekspedisi terbilang gagal. Sekitar 1598 dan 600 dipimpin Jacob van Eyck. Dia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan Van Eyck menyebabkan semakin banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia. 5. Inggris.
Masuknya bangsa Indonesia ke Indonesia juga bertujuan mencari rempah-rempah. Tokoh penjajahnya adalah Sir Henry Middleton dan James Cook. Henry Middleton mulai penjajahan tahun 1604 dari Inggris menyusir perairan Kabuda, Selat Kabutaroka Portugal dan Pulau Kanari. Henry Middleton lanjut menuju perairan Afrika Selatan hingga Samudra Hindia. Ia sampai di Sumatera lalu menuju Banten. Di akhir 1604 ia berlayar ke Ambon 1605. Lalu temati serta tidore dan mendapat rempah-rempah seperti lada dan cengkeh. Sedangkan James Cook sampai ke Batavia tahun 1770 setelah dari Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Ajis Gadar Manugraha, nomor absen 34. Di sini saya akan membahas tentang sejarah Indonesia yang C. Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC sampai 1602 sampai 1709. 1. A. Komisi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. Bahasa Belanda Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Bahasa Inggris British India Company, didirikan pada 20 Maret 1602. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia disebut Hindia Timur karena ada pula Geoctroyerde West-Indische Company yang merupakan persekutuan dagang untuk kawasan Hindia Barat. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Pada masa penjajahan Belanda, untuk memperkuat serta memperluas kekuasaannya di Indonesia, VOC diberikan sebuah hak istimewa yang juga disebut hak oktroi, sehingga VOC mampu membuat kebijakan-kebijakan di dalamnya untuk Indonesia. VOC berusaha menguasai daerah pedalaman yang mempunyai banyak potensi untuk menghasilkan barang dagangan. Tahun 1700-an salah satu sasarannya yaitu imperialisme pedalaman. VOC menjadi kerajaan Banten serta Mataram sebagai sasaran utama mereka, dikarenakan di daerah tersebut banyak menghasilkan barang komoditas yang amat dibutuhkan oleh VOC seperti beras, gula merah, kacang-kacangan, dan serta lada, sehingga VOC menerapkan kebijakan di daerah itu. Faktor internal: terjadi korupsi di semua level tingkatan birokrasi dari mulai pegawai hingga pejabat tinggi VOC. Korupsi ini dilakukan dengan berbagai cara seperti memotong keuntungan dari hasil dagang, memotong uang kas dan anggaran, mengajukan target setoran di bawah potensi yang nyata agar bisa ada kelebihan dan masuk kantong pribadi, dan melakukan pungutan dalam pengangkatan bupati atau kepala desa. Gubernur Jenderal Johan van Hoor bahkan dikabarkan berhasil menimbun harta 10 juta gulden saat kembali ke Belanda di tahun 1709, padahal gajinya hanya 700 gulden saja. Selain itu, uang suap diberikan oleh mereka yang ingin masuk jadi karyawan VOC. Jadi jangan heran jika korupsi sekarang merajalela di Indonesia karena hasil turunan dari VOC dan mendarah daging. Sebagian pegawai VOC ikut serta dalam kegiatan perdagangan rempah-rempah demi kepentingan pribadi, sesuatu hal yang sebenarnya tidak etis, ilegal, dan merugikan VOC itu sendiri. Anggaran biaya untuk para pegawai sangat besar karena makin meluasnya kekuasaan VOC. Hal ini tidak seimbang dengan keuntungan VOC yang semakin menurun. Biaya perang yang digunakan untuk menanggulangi perlawanan rakyat seperti perlawanan yang terjadi di Goa, Makassar. Akibatnya utang VOC menumpuk dengan totalnya 134,7 juta gulden saat VOC dibubarkan. Semua utang dan kekayaan VOC yang ditinggalkan seperti kantor, gudang, benteng, kapal, dan wilayah kekuasaan di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Belanda. Adanya persaingan dengan perserikatan dagang lainnya seperti East India Company Inggris dan Company des Indes Prancis
Para pejabat dan pegawai VOC yang korup membuat persaingan ini tidak dapat dimenangkan oleh VOC. Pemasukan yang kecil disertai utang menumpuk menyulitkan VOC untuk menyulitkan VOC untuk memberikan imbal hasil kepada para pemegang saham. D. Masuknya pengaruh Perancis dan pendudukan Inggris. Pengaruh terhadap Indonesia, salah satu wilayah yang terkena dampak positif dari revolusi Prancis yaitu Indonesia. Beberapa paham yang dulu dijadikan sebagai penggerak untuk mencari jalan kemerdekaan dan kebebasan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Paham nasionalisme. Paham nasionalisme muncul dan berkembang di daratan Eropa yang kemudian menyebar dengan cepat hingga ke Asia dan Afrika. Salah satunya di Indonesia. Salah satu organisasi di Indonesia yang menganut paham ini adalah Budi Utomo. Berkuasa Budi Utomo. Sejarah KRI Nanggala, paham demokrasi pemerintah Belanda yang saat itu berkuasa di Indonesia memutuskan kaum Bumi Putra harus mengikuti wajib militer untuk memperkuat keamanan. Mendengar hal itu, Budi Utomo kemudian mengirimkan wakilnya yaitu Dwi Josewoyo untuk melakukan perundingan dan negosiasi terhadap para pemimpin Belanda di Indonesia. Hasil negosiasi tersebut adalah pemerintah Belanda tidak jadi memberikan wajib militer bagi penduduk pribumi. Hal tersebut kemudian digantikan dengan pendirian Volksraad, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda, yang diresmikan pada tanggal 16 Desember 1916. Selain itu, bukti adanya paham demokrasi di Indonesia adalah adanya tuntutan Indonesia berparlemen. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat Divide et Impera atau politik adu domba. Melalui Divide et Impera, pemerintah kolonial Belanda berhasil memengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Berhasil membuat penguasa daerah tunduk berarti juga dapat mengatur beberapa kebijakan baru, seperti 1. Membagi wilayah Hindia Belanda, khususnya Jawa, menjadi 9 prefektur dan 30 regimenstad. 2. Tiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa, sedangkan tiap regimenstad atau kabupaten dipimpin bupati yang berasal dari orang pribumi atau bangsawan. Prefektur dan regen berada di bawah gubernur jenderal yang berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi pemerintah kolonial Belanda. 3. Gubernur jenderal dibantu oleh 6 departemen, yaitu kehakiman, keuangan, dalam negeri, kebudayaan, dan kepercayaan ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. 4. Gubernur jenderal dibantu oleh 6 departemen, yaitu kehakiman, keuangan, dalam negeri, kebudayaan, dan kepercayaan ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. 5. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlandse di akhir abad 19 menuju abad 20. 6. Pax Nederlandse adalah perubahan sistem pemerintahan dari administrasi tradisional ke sistem administrasi modern. Sistem ini diterapkan untuk menggantikan posisi penting pemerintahan daerah ke tangan pemerintah Belanda dengan cara mengangkat dan menggaji pegawai yang menduduki jabatan struktur birokrasi. Dalam sistem tersebut, jabatan tertinggi yang bisa dipegang oleh masyarakat pribumi adalah bupati, dan di bawahnya terdapat wedana dan pati. Berikut bagan dari struktur pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selain itu, kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya, kita jadi tahu berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut punya ciri khas yang sulit dibuat saat ini, seperti bangunan yang bisa kita temui di Kota Tua, Jakarta. Dulunya Kota Tua merupakan pusat pemerintahan Batavia. Gaya arsitektur pada bangunan zaman Belanda menjadi dampak kedatangan bangsa Eropa yang masih bisa kamu nikmati di masa kini. Jangan lupa dijaga. Bangsa Eropa terutama Belanda juga banyak mendirikan benteng-benteng untuk menghalau serangan dari Inggris. Kamu bisa lihat benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi di Sumatera Barat.
Benteng Marlborough di Bengkulu, Benteng Dulwich di Banten, Benteng Fredericburg di Yogyakarta, dan lain. Masa kekuasaan Belanda kedua 1816 sampai 1942. Pemerintahan Komisaris Jenderal. Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris, Indonesia dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada mulanya, pemerintah merupakan pemerintahan kolektif yang terdiri atas 3 orang, yaitu Floyd, Vieskes, dan Van der Kempelen. Mereka berpangkat Komisaris Jenderal. Pemerintahan kolektif itu bertugas menormalisasikan keadaan lama Inggris ke baru Belanda. Masa peralihan itu hanya berlangsung dari 1816 sampai 1819. Pada tahun 1919, kepala pemerintahan mulai dipegang oleh seorang gubernur jenderal, yaitu Van der Kempelen 1816 sampai 1824. Dalam menjalankan pemerintahannya, Komisaris Jenderal melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Satu, sistem residen tetap dipertahankan. 2, dalam bidang hukum, sistem juri dihapuskan. 3, kedudukan para bupati sebagai penguasa feodal atau feodal tetap dipertahankan. 4, desa sebagai satu kesatuan unit tetap dipertahankan, dan para penguasaan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemungutan pajak dan hasil bumi. 5, dalam bidang ekonomi, memberikan kesempatan kepada pengusaha asing untuk menanamkan modal di Indonesia sumber buku. Selesai.